Jadi alhamdulillah ya kalau semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat gitu. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ibu mau absen dulu nih. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Masuk semua itu. Mikir ya berarti ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Jadi kita, berdoa dulu. Jadi sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas, Renaldi silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, angka sebaiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa Amin. Amin. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya ke materi pembelajaran pada hari ini. Materi kali ini itu kita akan membahas tentang pencegahan dan resolusi konflik. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, ibu itu berharap kalian itu mampu memahami jenis dan penyebab konflik sosial melalui pengamatan dan diskusi. Lalu yang kedua, ibu juga berharap nih kalian mampu menentukan dan menjelaskan cara penyelesaian konflik secara damai. Sebelum itu, perhatikan dulu gambar ini. Kira-kira apa yang sedang terjadi dalam gambar ini? Karena kira-kira dari suasananya, itu lahan masih Bu, hanya lahanku itu. Iya, benar sekali ya ini. ya senggata lahan mungkin. Iya, ini sedang berantem karena batas lahan. Kira-kira kenapa nih konflik itu bisa terjadi? Salah paham. Salah paham karena Maksudnya dari mungkin dari yang cewek kita nggak tahu, dari yang cowok juga mungkin ngeklaim langsung gitu loh. Ini aku gitu. Jadi salah paham karena saya tidak tahu batas lahan. Kurangnya komunikasi juga Ibu. Iya, bisa miskom. asal klaim gitu ya. Iya. Lalu kalau semisal nih konflik ini tidak segera diatasi, kira-kira apa yang bakal terjadi? Muncul pemusuhan. Betul sekali. Ada lagi? Bisa terjadi kekerasan Bu. Iya, Saling juga. Lalu apa lagi mungkin? Hubungan antar tetangga juga rusak mungkin. Iya, jadi tidak harmonis lagi ya. Kira-kira solusi apa yang seharusnya kalian bisa tawarkan ke mereka supaya konflik ini selesai begitu? Dialog bisa, dialog. Apalagi? Ya bukan baik-baik Bu, face to face, Sekarang Bu. Iya benar bisa. Bagus sekali ya jawaban kalian. Berarti memang masalah lahan ini sering banget terjadi kan di masyarakat Indonesia ini. Banyak sekali permasalahan tentang batas lahan yang akhirnya bahkan bisa jadi saling bunuh. Ada yang ditembak Bu di bawah beliau. Jadi apa? Iya, ditembak. Gara-gara Jadi sangat konflik ini bisa sangat menjadi besar gitu. Nah untuk itu kita perlu pencegahan agar tidak terjadi konflik. Yang pertama adalah pengetahuan cermat terhadap perselisihan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya ada konflik kita harus melihat apakah ini nantinya bisa menjadi kekerasan. Jadi kita harus segera mengerem diri sendiri supaya tidak menjadi kekerasan. Lalu yang kedua ada pembentukan mekanisme peringatan dini. Jadi kalau misal nih lagi mau membahas tentang masalah yang penting, masalah yang urgent gitu, kita harus melihat lawan bicara kita tuh dalam mood yang bagus atau enggak, dalam kondisi emosi yang stabil atau enggak gitu, supaya biar tidak terjadi konflik atau kekerasan gitu. Lalu ada perencanaan koordinasi untuk mencegah konflik. Jadi untuk mencegah konflik ini kita tidak harus selalu sendirian gitu dalam melakukan pencegahan. Kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak masyarakat lainnya gitu. Nah itu bisa dengan pelembagaan mekanisme pencegahan tingkat lokal, regional, dan internasional. Jadi kita harus membuat lembaga-lembaga untuk pencegahan konflik itu sendiri. Lalu berikutnya kita akan langsung masuk ke resolusi konflik atau penyelesaian konflik. Bisa tolong dibaca?
Ya Bu, resolusi konflik adalah proses penyelesaian perselisihan atau ketidakpastian antara dua pihak atau lebih secara damai dan adil untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Resolusi konflik bertujuan menyelesaikan konflik secara tuntas sehingga semua kebutuhan para pihak terpenuhi dan konflik menghilang. Lia Mauri 2012-100. Baik, jadi terima kasih ya sudah dibacakan. Jadi resolusi konflik ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi memastikan setiap pihak itu menerima apa ya penyelesaian yang pas gitu. Jadi masing-masing pihak itu win-win solution lah ibaratnya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Nah, selanjutnya jenis-jenis resolusi konflik. Jadi resolusi konflik itu ada 4 nih. Ada negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi. Nah, yang pertama adalah negosiasi. Kalau dibaca apa? Baik Bu, negosiasi merupakan kesepakatan yang dilakukan antar pihak yang bertikai yaitu bertemu dan bertatap muka melakukan perundingan yang bersifat win-win solution atau keuntungan kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Jadi negosiasi ini adalah kesepakatan di antara antar pihak yang bertatap muka untuk berdiskusi gitu. Nah, itu ada contoh nih. Jadi menyambung dari tadi, kita ada Bima dan Risa. Yang ini sedang bertengkar. Yang tadi masalah lahan, batas lahan. Jadi kayak si Bima ini merasa nih kok lahannya jadi makin sempit ya. Nah, terus dia akhirnya berpikirlah bahwa Risa lah yang melakukan mengganti batas lahan itu karena lahannya kan berbatasan gitu. Ya. Nah, dalam negosiasi ini Bima ini langsung bertemu langsung dengan Risa. Mereka mengobrol, diskusi, berdialog. Jadi kayak hanya tatap muka aja sampai menemukan solusi yang pas dan menentukan mereka berdua gitu. Paham ya? Paham, Ibu. Bu. Nah, selanjutnya ada di mediasi. Bisa tolong dibacakan, Bu Ci? Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Pihak ketiga cenderung aktif dalam proses mediasi dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik untuk menemukan titik terang. Baik, dan dalam mediasi ini itu ada orang ketiga. Dan di sini ada Pak Ahmad sebagai orang ketiga. Nah, ketika dalam negosiasi tadi si Bima dan Risa ini tidak bisa menemukan solusi yang pas untuk permasalahan mereka akhirnya bertemu dengan Pak Ahmad, Pak RT gitu, untuk gimana nih Pak, kok Risa tidak mau menyelesaikan masalah ini, kita nggak ketemu nih jalan keluarnya. Akhirnya mereka minta saran ke Pak RT. Namun dalam mediasi ini Pak RT hanya memberikan saran, keputusannya tetap ada di Bima dan Risa gitu. Paham ya? Paham Ibu. Nah, berikutnya ada di arbitrase. Rafika, tolong dibacakan. Baik, pengertian dari arbitrase merupakan penyelesaian konflik yang bersifat formal. Metode ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Perbedaannya dengan mediasi yaitu metode ini mengharuskan pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan pihak ketiga atau penengah. Nah, dalam arbitrase ini kan juga ada pihak ketiga. Kita lihat ya ini Pak Ahmad. Pak Ahmad sebagai pihak ketiga. Dalam mediasi tadi, Pak Ahmad ini kan hanya memberi saran. Keputusannya tetap dalam Bima dan Risa. Nah, di arbitrase ini Pak Ahmad saran yang diberikan Pak Ahmad itu harus dijalankan oleh Bima dan Risa. Jadi keputusannya ini harus dijalankan mereka berdua begitu. Berarti arbitrase itu kayak orang ketiganya berperan, orang satu dan dua yang terjadi konflik itu dia yang kayak melaksanakan. Iya, jadi saran dari orang ketiga itu harus dilaksanakan dengan yang sedang berkonflik gitu. Adjudikasi. Iza, tolong dibacakan. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik sosial dengan melibatkan pihak ketiga yang berwenang penuh memberikan putusan dalam menyelesaikan konflik. Baik, terima kasih. Jadi dalam adjudikasi ini itu sudah ranahnya hukum. Jadi semisal nih tadi negosiasi sudah nggak bisa, mediasi nggak
nggak bisa, akhirnya terpaksa harus ke ranah hukum, ke pengadilan. Jadi keputusannya nanti lebih kuat gitu karena berlandaskan dengan hukum, karena pengadilan yang memutuskan gitu. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, karena materinya sudah selesai dijelaskan, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan tugas nih. Dibagi menjadi 3 kelompok ya, masing-masing 2. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Untuk kelompoknya Ibu yang pilih. Untuk kelompoknya, kelompok 1 Iza dan Rafika, kelompok 2 Ici dan Bella, lalu kelompok 3 Talia dan Renaldi, gitu ya. Iya, Bu. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok. Kasih Bu. Ya. Itu tugasnya apa, Bu? Menganalisis. Nah, studi kasusnya ada di dalam barcode. Nanti kalian scan ya barcode ini. Nah, kelompok 1 berkesempatan untuk memilih duluan. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja ya. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Jadi Ini di-scan. iya, scan dulu ya. Baru nanti langsung mengerjakan LKPD-nya. Waktunya 5 menit ya. Cepet banget Bu. Iya dong, kalian bisa. Ini gimana bisa? Internetnya ada. Sebentar Bu. Mau pen. Udah mau pen. Kamu kok nggak punya pulpen? Apanya hilang? Sudah di scan. Dapat apa? Kelompok 3. Dan dapat itu Bu antar warga. Jadi itu Bu, mungkin ini kan perumahan ya. Ini ada mobil, parkirnya bukan di rumahnya sendiri tapi di jalan warga. Iya. Jadi ini nanti di bawah konflik akademik kita ada resolusi konflik yang harus kalian. Oh ini Iya. Jadi iya. Konflik ini harus kalian selesaikan dengan cara negosiasi gitu ya. itu. Nah, kalau ini dapat apa nih? Dapat ini Bu, konflik lingkungan kerja. Iya, nanti konfliknya kalian harus menyelesaikannya dengan arbitrase ya. Arbitrase. Yang ini. Jadi apa tadi yang arbitrase? Oh iya, yang ketiga, yang orang ketiga itu ya Bu, yang Iya. jadi peran dan perintahnya. Iya, jadi perintahnya harus diikuti dengan pihak yang berkonflik. Baik Bu, terima kasih. Nah, kelompoknya Vela dan Biji Aku udah sama ini. Bisa sih Bu. dengan adjudikasi ya. Tadi adjudikasi apa? Aku hukum. Betul sekali. Bisa ya berarti ya. Bisa. Ada yang sulit? Nah, bisa ya. Bisa Ibu. Iya. Saya komik kan gitu. Di Iza dibantu ya. Yang waktu apa yang arbitrase apa? Arbitrase. Oke, berarti update itu orang ketiga ya tadi. Iya, iya. Terus Tadi kan ini kan. Tadi kasusnya apa? tentang kerja konflik. Iya, berarti siapa kira-kira Manajer. jadi ya betul bisa. Iya. Oke. Jadi Nggak apa-apa Bu. ya. Jadi ya karyawannya harus gimana berarti kamu Menjalankan perintah keputusan dari manajer untuk apa yang berdamai. Iya. Solusinya. Betul, pintar sekali ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Kamu tadi sebentar Berarti ini. yang waktu ini ya. Sudah selesai? Belum Bu.
semuanya sudah, ini mau kalian menjelaskan hasil jawaban diskusi kalian ke depan ya. Yang diskusi, yang maju presentasi kelompok 2. Siapa? Semangat. Oke, baik. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konflik organisasi. Yaitu yang pertama, identifikasi kasus. Jenisnya itu konflik organisasi terkait dengan penggunaan dana. Pihaknya yang terlibat ketua dan anggota organisasi, dan penyebabnya itu tidak ada kejelasan laporan. Untuk yang kedua, jika konflik tidak diselesaikan, apa kemungkinan akibat jangka panjangnya? Akibatnya itu konflik itu masuk ke ranah hukum dan organisasi tidak berjalan efektif lagi. Selanjutnya, pengertian jenis resolusi konflik, yaitu penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau lembaga resmi, misalnya seperti aparat desa atau pengadilan. Selanjutnya adalah langkah penyelesaian konflik. Yang pertama, bukti-bukti dana dikumpulkan. Yang kedua, perkara dibawa ke pihak berwenang. Yang ketiga, pihak berwenang menilai laporan kedua belah pihak. Yang keempat, putusan hukum ditetapkan dan harus ditaati. Sekian dari kami. Terima kasih. Big applause. Baik, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Oke, jadi kelompok kami itu mendapatkan sebuah gambar, jadi di perumahan gitu. Nah, tapi jalan di perumahannya malah buat parkir mobil kayak gitu. Jadi parkirnya itu memakan sebagian besar jalan akses untuk warga kayak gitu. Nah, kebetulan kelompok kami mendapatkan resolusi konfliknya itu dengan cara negosiasi. Nah, untuk jenis konfliknya konflik antar warga, maksudnya antar tetangga gitu. Nah, terus pihak yang terlibat itu tetangga satu dan tetangga kedua. Terus kemudian penyebab konfliknya itu perebutan lahan parkir yang tidak ada batasannya kayak gitu. Nah, terus jika konflik tidak diselesaikan, apa kemungkinan akibat jangka panjangnya? Nah, kalau misalkan konfliknya nggak diselesaikan, bisa jadi itu merambat ke warga-warga yang lain kayak gitu. Terus hubungan antar warga itu bisa memburuk karena mungkin ada yang berada di pihak si yang parkir, terus kemudian ada di pihak yang si protes seperti itu. Nah, terus kemudian pengertian jenis resolusi konflik yang kalian dapat, yang kami dapatkan itu perundingan langsung antara pihak yang berselisih. Terus untuk langkah-langkah penyelesaian konflik dengan resolusi tersebut, untuk kasus yang kami dapatkan itu yang pertama adalah ketemunya antara kedua keluarga, yang selanjutnya menyebabkan masalah masing-masing, bagaimana nanti apakah mereka ini menemukan solusi atau titik temu untuk menyelesaikan permasalahan parkir ini sehingga bisa menyelesaikannya secara negosiasi seperti itu dari kelompok kami. Sudah, Mbak. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, karena semuanya sudah presentasi, jawabannya sangat bagus sekali. Anak-anak itu sudah paham ya mengenai bentuk-bentuk resolusi konflik. Nah, untuk agar kalian lebih paham lagi, Ibu punya kuis nih. Oh, Kuis Susu loh. kuisnya bentuknya puzzle. Jadi nanti mencocokkan ya, tetap dalam psikologi kelompok. Jadi dikerjakannya tetap berdua gitu. Nah, jangan dikerjain dulu ya, nanti kalau itu aba-aba dari ibu. kasih abang-abang. Langsung. Sindrom TikTok ya. Vito. Oke, udah bisa dimulai dari sekarang. Mulai yuk. Ayo.
Bisa ditempel ya, ini ada. Ya Bu, Ayo cari yang praktik paling sosial. Apa ya Allah? Tadi sudah dijelaskan kan? Kalau kalian memperhatikan pasti cepat jawabnya. Kenapa praktik penting dilakukan? Oke, peran siapa dalam praktik konflik? Ayo. 2 menit lagi ya. Sabar Bu. Ayo. Yang mana? Ayo tadi apa? Ini yang terakhir. Ayo, tadi apa namanya? Satu menit lagi. Sebentar Bu. Ini kapan teman-teman? Apa berapa? Ayo. Jawabin semua belum itu. Pasti 100 minggu. Waduh. Sepuluh. Ini apa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ayo selesai. Oke sudah ya. Sekarang ibu mau di itu kan ya Bu? Iya ditukar.
kedua belah pihak itu harus mengikuti solusi dari si pihak ketiga. Betul sekali, pinter sekali. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah berpartisipasi aktif dan mendengarkan penjelasan ibu dengan baik. Jadi untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Thomas, silakan berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa sesuai keagamaan dan cara masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya.